sekarang kita masuk kepada operasionalisasi PKI. Nah, di dalam buku ini juga, di situ memang kalau lihat ada dua kekuatan sebenarnya, adalah Angkatan Darat dengan Partai Komunis Indonesia pada saat itu. Itu tahun 50-an, mulai 50-an. Tahun 50-an. Yang akarnya pemberontakan PKI Madiun. tahun 48. Tahun 48. Nah, kenapa masyarakat tidak suka dengan PKI pada saat itu? Di mana kegagalannya? Dia sudah punya 3 juta loh. Begini, 3 juta itu ke tahun berapa? Di zaman 46 itu tidak sebanyak itu. Dan Anda jangan lupa faktor teknis. PKI itu terlambat terbentuk setelah revolusi mulai. PKI itu menjadi utuh, menjadi solid jadi partai komunis itu setelah Musso pulang dari Moskow tahun 48. Tapi Anda jangan lupa, tadi yang saya katakan, Indonesia itu macam-macam. Yang mula-mula mempersatukan, ya seperti Anda katakan tadi, kita dijajah Belanda, kita perang melawan Belanda. Ya, senasib. Oke, tadi sudah saya katakan, pertanyaan berikutnya, apa isinya Indonesia? Ya. Muncullah macam-macam gagasan kan, ide. Ada yang mau negara Islam, ada yang mau negara komunis, ada yang mau negara sosialis, seperti PSI, ada yang mau Pancasila, ya. Dan ini persoalan yang dihadapi Indonesia pada saat itu. Dalam proses menjadi Indonesia yang utuh. Nah, proses ini yang suka dilupakan orang, berdarah-darah. Peristiwa Madiun itu kan berdarah. Apa sih yang diperebutkan Madiun? Tafsiran tentang apa itu Indonesia. DI juga begitu, PRRI Permesta juga begitu, Gestapo juga begitu. Itu karena tafsiran yang berbeda pada satu bangsa yang peradabannya masih rendah, lalu mereka menemukan cara-cara menjalani cara-cara yang fisikal, akibatnya terjadi pemberontakan. Itu menurut saya. Jadi kalau misalnya Anda tanya kenapa PKI tidak disenangi, sama saja kenapa negara Islam tidak disenangi. Padahal Indonesia lebih mungkin menjadi negara Islam daripada menjadi komunis, mengingat orang Islam lebih banyak dari orang komunis. Tetapi ada sesuatu yang tidak menyebabkan salah satu ideologi itu menang. Makanya saya selalu katakan, Pancasila itu lahir tahun 45. Memerlukan perjalanan panjang sebelum kita menerima Pancasila itu dengan tenang. Itu sebabnya sekarang tidak ada pemikiran Indonesia mau jadi komunis. Tidak ada lagi pemikiran dominan Indonesia jadi negara Islam. Bahwa ada gerakan-gerakan seperti Ba'asyir itu kecil. Masyarakat Indonesia, orang Islam di Indonesia sudah menerima Pancasila melalui perjalanan yang berdarah-darah. Bedanya komunisme dengan sosialisme. Ini kan ada persamaan tentunya, ada perbedaan. Sekularisme dengan komunisme. Nah, yang di zaman Orde Baru memang atau sebagian masyarakat ditanamkan bahwa komunisme itu tidak bertuhan, anti Tuhan, sehingga ini yang sangat efektif orang membenci itu, ya kan? Padahal sebenarnya anggota PKI itu banyak yang beragama, tetapi mereka tidak membicarakan. Nah, kalau demikian, saya bilang, loh, apa bedanya dengan sekularisme yang memisahkan antara urusan agama dengan urusan negara? Enggak, begini menjelaskan. Kapitalisme itu pintar. Agama itu diperdagangkan, dijadikan barang dagangan. Anda tahu di Amerika, itu penjualan retailer itu paling tinggi menjelang antara Thanksgiving Day dengan New Year. Dimanipulasi agama itu supaya orang belanja hadiah Natal segala macam. Indonesia sudah mulai kena penyakit itu kan. Kalau Anda pergi ke mana, mall menjelang Lebaran, ya Allah, semua jadi Islam. Nanti menjelang tahun baru semua menyanyi Christmas, nanti Imlek dan sebagainya. Itu pintarnya kapitalisme. Bodohnya komunisme, dia larang agama. Tapi semua kan beragama anggota PKI pada saat itu. Ini kita bicara karena mereka belum berkuasa. Jadi seandainya dia berkuasa, dia larang orang beragama. Kemungkinan besar seperti itu. Kita kan tidak bisa berspekulasi. Nah, Anda menyebut sekularisme. Kapitalisme, komunisme itu semua sekuler. Jadi, even PSI itu yang tidak komunis tapi sosialis, itu dasar pemikirannya adalah sekularisme. Jadi sekularisme ini adalah anak dari Renaissance.
Ya, Renaissance lahir kembali. Yang kemudian juga mengilhami revolusi Prancis. Yang akibatnya Anda lihat sekarang, Hebdo itu loh, penembakan itu. Iya. Kartun-kartun Nabi Muhammad yang bagi kita orang Islam itu haram, bagi mereka yang sekular itu biasa saja. Tuhan dimain-mainkan, Nabi Muhammad, pastor, paus, segala macam. Karena mereka orang sekuler. Jadi jangan dikacaukan. Kapitalisme itu sekuler. Komunisme itu juga sekuler. Sosialisme juga pada dasarnya sekuler. Satu sisi. Bahwa prakteknya masih ada yang sholat itu soal lain. Ya. Oke. Jangan lupa D.N. Aidit itu seorang pembaca Quran yang bagus. Ya. Di buku saya jelaskan dan saya interview keluarganya. Dia itu bapaknya itu ketua yayasan Islam di kampungnya. Dan dia tamat mengaji dan suka mengaji di masjid dan sebagainya. Kalau komunisme dengan sosialisme, Prof, perbedaannya apa? Sosialisme itu lebih demokratis. Lebih demokratis. Seperti contohnya dulu Swedia apa begitu. Sekarang pun tidak ada lagi yang murni seperti itu karena dinamika politik dan saya pikir sosialisme juga sama, totaliter juga. Nah, tidak, itu bedanya ya, kan? Memecahkan mereka, membuat mereka terpecah. Sosialisme itu bergerak ke arah lebih demokratis. Kalau komunis, Leninis, itu sentralistik. Ya. Dan mereka kalau berkuasa seperti Uni Soviet, seperti Cina. Tapi substansinya adalah komunis melarang agama. Dengan demikian, pasti tidak bisa di Indonesia. Nah itu salah satu faktor. Itu faktor kenapa dia ditolak. Itu yang saya cari. Dan itu menjadi ditolak karena lawan-lawan komunis menggunakan itu untuk kampanye. Dan itu nampaknya tidak terlalu disadari oleh Partai Komunis Indonesia sebelumnya, bahwa itu adalah senjata yang ampuh yang dimengerti oleh mulai elit sampai rakyat kecil. Dan itu adalah titik untuk melawan komunisme selain faktor-faktor lain. Dengan demikian, kapitalis, sekularisme, komunisme, sosialisme tidak cocok di Indonesia. Yang cocok Pancasila. Karena ketuhanan yang Maha Esa kan. Itu artinya tidak cocok kalau kita mau kawinkan ini kan susah. Dan tidak cocok itu jangan dilihat teoritis. Pengalaman Indonesia menunjukkan bahwa kita sudah mencoba macam-macam, tidak berhasil. Jadi akhirnya kita harus menerima kenyataan. Keadaan yang kita sebut sebagai Pancasila. Kita lanjutkan nanti, Prof. Oke. Biar kita lihat yang satu. Oke.